suci, menjaga dan melanjutkan perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa, mata dunia hari ini mulai Allah bukakan. Alhamdulillah, lebih dari 2/3 seluruh negara-negara di dunia hari ini sudah berpihak kepada Palestina. Alhamdulillah, PBB baik ICC-nya baik ICJ-nya sepakat mengatakan Israel teroris. Benyamin Netanyahu penjahat perang, sepakat mereka mengatakan tangkap Netanyahu. Alhamdulillah. Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di satu sisi betul pengorbanan sangat besar. Ini sudah masuk hari ke-304. Tolong kita lihat dulu di layar kita bagaimana dan apa prestasi kebiadaban yang sudah diukir. Dan ini menyebabkan kemarahan global, kemarahan dan murka dunia pada hari ini. Hari ini hari ke-304 ya. Ini informasi ini hari ke-300. Mari kita perhatikan jumlah yang sudah mati terbunuh dan insya Allah syahid sampai di angka 39.445 orang lebih. Ini manusia loh. Dan mereka muslim semua. Mereka banyak keturunan anak-anak para sahabat. Berikutnya, korban dari jumlah wanita sampai di atas angka 10.921 orang meninggal. Wanita Pak, wanita. Dan ini adalah ibu-ibu bagi anak-anak yang ditinggalkan. Selanjutnya, jumlah luka-luka 91.073 orang lebih. Selanjutnya, korban anak-anak ini yang paling banyak, 16.251 orang. Ini yang meninggal ya. Lanjut. Dan ini adalah bangunan yang hancur. Jumlahnya di atas 1.720.000 bangunan. 1.720.000 bangunan. Maka terbayang oleh kita Pak, mayoritas penduduk sudah tidak punya tempat tinggal lagi, sudah tidak punya rumah. Dan sekarang ini 2,7 juta terancam kelaparan dan mati. Kita hari ini alhamdulillah di Indonesia masih makan, betul? Kita di Indonesia masih bisa tidur, betul? Di sana bagaimana mau tidur? Kamar tidak punya, rumah sudah hancur. Jangankan bicara tentang kasur empuk, selimut hangat, makanan enak, jangankan bicara itu. Tenda yang dibangun di pengungsian pun diuber-uber pakai bom, digusur pakai bulldozer, ada orang hidup-hidup digilas, orang yang ada dibakar hidup-hidup. Dan itu manusia Pak. Pelakunya siapa? Keturunan kera dan monyet berwajah manusia. Itulah dia Zionis Israel. Kita yang di sini bagaimana? Yuk kita dengar hadis Nabi berikut ini. Demi Allah, saya tidak akan rela kalau tidak menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu kita semua selamat. Dengarkan hadis berikut ini. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak ada iman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak ada iman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak ada iman. 3 kali Nabi bersumpah tidak beriman, tidak ada iman, tidak diakui ada iman. Apaan? Ayo, ada 3 kali Nabi berkata ini. Padahal iman syarat bisa masuk surga. Dan Nabi mengatakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Qalu, para sahabat pun bertanya, man ya Rasulullah, siapa orangnya ya Rasul yang tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman? Sebelum saya jawab dengan hadis di mana Nabi menjawab orang yang bertanya, buka dulu surat Fatir. Lihat surat Fatir ayat 32. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat ini, iman itu ada 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi namanya sabiqun bil khairat, tingkatan pertengahan namanya muqtasid, dan tingkatan terbawah namanya zalimun li nafsih.
Iman tingkatan tertinggi dimiliki oleh orang yang punya sifat sabiqun bil khairat. Imannya para muhsinin. Imannya para muhsinin. Ini orang Pak di akhirat masuk surga tanpa hisab. Dibangkitkan dari liang lahat, diantarkan ke padang mahsyar, nggak diapa-apain, tidak dihisab, tidak ditanya, tidak ditimbang, tidak diapa-apain, langsung ketitian, zup, sampai ke seberang, silahkan masuk surga dari pintu mana yang mereka mau, dan mereka menempati surga yang tertinggi. Ini orang imannya namanya iman muhsinin. Apa sifat orangnya? Sabiqun bil khairat. Dia paling di depan untuk urusan kebaikan, dia paling di depan. Setiap kali terbuka peluang kebaikan, dia tidak mau ketinggalan. Ini orangnya khas Pak. Semua yang wajib pasti dia kerjakan, seluruh dosa dan yang haram pasti dia tinggalkan, dan amalan-amalan sunnat dia cinta dan dia melakukannya dengan setia. Yang makruh-makruh dia tinggalkan. Ini sifat orangnya. Tidak pernah mau ketinggalan. Dalam setiap ada terbuka peluang kebaikan, dia ada di situ dan dia melakukannya dengan cara yang terbaik. Ini dia sabiqun bil khairat. Iman level tertinggi, muhsinin. Iman pertengahan, imannya mukminin. Sifat orangnya apa? Muqtasid, sedang-sedang aja. Semua yang wajib selagi dia mampu pasti dia kerjakan. Seluruh yang haram, seluruh dosa besar pasti dia tinggalkan. Tapi amalan-amalan sunat ada yang bisa dia kerjakan, ada yang tidak. Ya, kadang-kadang dia kerjakan, kadang-kadang tidak. Yang makruh-makruh, kadang-kadang dia tinggalkan, kadang-kadang dia buat. Tapi dosa besar kagak pernah. Meninggalkan yang wajib kagak pernah. Ini orang sudah aman Pak. Di dunia dia akan diapa-apakan oleh Allah. Akhir hayatnya pasti husnul khotimah. Di alam barzakhnya dia tidak akan disiksa. Di padang mahsyarnya dihisab. Kalau beda yang pertama. Kalau yang pertama tidak akan mengalami hisab, langsung gol masuk surga. Tapi yang ini Pak dihisab. Namun hisabnya hisabay yasira, hisab yang ringan, hisab yang cepat, hisab yang dipermudah. Oke? Syaratnya apa tadi? Muqtasid, tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak pernah mau meninggalkan yang wajib-wajib. Yang sunat-sunat dikerjakan sebagian, tidak dikerjakan sebagian. Yang makruh-makruh sebagian masih ada dibuat, sebagian tidak dibuat. Baik Bapak Ibu, ini orang udah aman dah yang pertengahan ini. Tapi yang paling parah dan paling lemah itu yang di sebelah. Ini orang insya Allah iman zalimul li nafsih, imannya iman muslimin. Mayoritas umat Nabi ada di status iman ini. Orang ini masuk surga loh Pak. Masuk surga insya Allah. Namun masuk surganya banyak masalah. Apa tipe orangnya Buya? Tipe orangnya sholat si sholat, zina lancar. Puasa si puasa, makan riba hobi. Zikir, haji, umroh, tapi masih judi, masih minum minuman keras, masih main wanita dan sebagainya. Ini orang zalimul li nafsih. Biasanya orang ini hidupnya di dunia sering dapat teguran Allah. Akhir hayatnya umumnya su'ul khotimah. Di dalam kuburnya dibelasah dengan berbagai seni azab. Ya, di padang mahsyarnya urusannya panjang, ribet, lama hisabnya dan menderita habis. Dan sebelum masuk surga dia harus dicuci dulu bersih-bersih di dalam neraka. Ketika udah selesai baru dikeluarin dari neraka, diberikan air minum dari telaga Nabi Muhammad, dituangkan ke atas ubun-ubunnya air tersebut, kembali bersih, normal dan utuh, layak menjadi ahli surga, persilahkan masuk surga, tinggal di surga selama-lamanya. Ini orang masuk surga juga, tapi ini yang nggak tahan Pak, mampir dulu, banyak mampirnya, banyak transitnya. Ada yang paling parah itu transitnya di dalam neraka. Naudzubillah. Mau tidak? Mau tidak? Kalau gitu paling aman yang mana? Yang tengah-tengah sajalah. Yang tengah-tengah saja. Oke, tengah-tengah. Berjuanglah kalau begitu. Tapi yang paling ideal kan ini ya. Di mana kita masuk surga tanpa hisab. Surganya tertinggi lagi. Level surganya level para nabi-nabi dan para wali-wali. Allahu Akbar. Bapak Ibu hamba-hamba Allah. Nah sekarang hadis yang tadi ya, wallahi la yu'min, demi Allah tidak ada iman. Yang disumpahi oleh Nabi tidak ada iman, itu iman tertinggi nggak ada. Wallahi la yu'min, iman tertinggi nggak ada. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak ada iman. Iman pertengahan juga Nabi bersumpah nggak ada.
Sekali lagi Nabi bersumpah, wallahi la yu'min. Bahkan iman paling rendah pun Nabi berkata, demi Allah tidak ada iman. Nah kalau tidak ada iman, kagak akan masuk surga Pak. Walaupun jidatnya hitam saking banyaknya sujud, mulutnya berbusa saking banyaknya zikir, haji tiap tahun, bangun masjid di mana-mana, tapi Nabi bersumpah nggak punya iman, nggak punya iman, nggak punya iman. Siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, man bata syab'ana wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Orang yang bisa tidur di atas kasur empuk, dalam selimut, di dalam kamar yang aman, nyaman, ada rumahnya, dia baru siap makan, udah kenyang perutnya, di dapur masih ada stok makanan, di dalam kulkas masih ada stok makanan, anak-anaknya bisa sekolah, dia masih ada tempat kerja untuk mencari rezeki, hari-harinya berjalan biasa dan normal, dia bisa tidur. Wajaruhu ja'i', sementara dia tahu ada saudara muslimnya di tempat lain kelaparan, ada saudaranya muslim di tempat lain tidak bisa tidur, ada saudara muslimnya tidak punya apa-apa lagi, hidupnya dikejar, nyawanya terancam, dia tahu tapi dia tidak berbuat, dia tidak peduli. Maka kata Nabi, itu yang tidak ada iman, tidak ada iman, tidak ada iman. Maka di sini Rasulullah bersabda, man lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Orang Islam tapi tidak peduli dengan orang Islam yang lain, maka dia bukan orang Islam. KTP Islam tapi tidak diakui oleh Allah, nggak peduli. Palestina hari ini, demi Allah Pak, mereka bukan bangsa yang degil, mereka bukan bangsa yang hina suka minta-minta, mereka bangsa terhormat, mereka bangsa yang punya kemuliaan dan harga diri, mereka bangsa yang brilian, cerdas luar biasa, soleh dan paling beriman. Kami alhamdulillah Bapak Ibu, tiap tahun bolak-balik, beberapa kali bolak-balik masuk Palestina. Alhamdulillah kami lihat betul bangsanya bukan bangsa rendahan, bangsa terhormat Pak. Bukan hanya imannya saja yang dahsyat, tetapi memang memiliki kepribadian yang agung. Mereka pantang dikasih-kasihin. Kalau kita mau kasih, apa kata mereka? Jangan, saya punya dagangan, kamu beli saja dagangan saya, dengan itu saya bisa melanjutkan hidup. Selagi saya hidup, saya akan lanjutkan perjuangan, saya akan bela kemerdekaan Palestina dan Masjidil Aqsa. Begitu mereka Pak, terhormat. Bukan bangsa yang suka minta-minta. Sekarang apa yang mau mereka kerjakan? Semuanya udah hancur. Tempat kerja mereka sudah binasa, kantor-kantor mereka sudah musnah, kebun-kebun mereka dipanggang, dibakar, hewan ternak mereka dibantai, keluarga mereka sudah tidak ada, banyak menjadi janda, banyak menjadi yatim, orang tua tidak punya keluarga. Ini keadaan mereka sekarang, hidup mati mereka demi Allah, hanya Allah yang mendanggungnya hari ini, dan itu Allah titipkan nyawa mereka di tangan orang-orang beriman. Kalau ada orang beriman tapi tidak peduli dengan mereka, Allah cabut, kamu tidak beriman, begitu loh. Maka Nabi bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Bapak Ibu, sudahkah kita berbuat secara rutin hari ini untuk Palestina? Sudah apa belum? Mohon dijawab, sudah apa belum? Sudah apa belum? Kalau sudah, saya mau bertanya, berapa kita kirim tiap bulan untuk Palestina? Berapa kita kirim tiap bulan untuk Palestina? Kalau Bapak punya anak sekolah atau kuliah di Jogja, ada yang kita kirim anak kita kuliah di Mesir, kira-kira sekali aja kita kirim atau tiap bulan kita kirim? Tiap bulan atau sekali saja? Itu baru bertanggung jawab namanya ya. Ayah yang bertanggung jawab, tiap bulan dia kirim. Ini nak untuk makan minummu, ini nak untuk uang sakumu, ini nak untuk uang kuliahmu, ini nak untuk transportasimu, ini nak untuk isi pulsamu, ini nak, kan begitu Pak ya. Tiap bulan dikirim. Nggak cukup hanya sekali Bapak Ibu. Udah kemarin Bu ya, kapan? Kapan ya? Ya lebih kurang 5 bulan yang lalu lah. La ilaha illallah. Emangnya mereka makan hanya sekali? Cukup. Mereka makan kayak kita. Dan satu kali lagi, selagi mereka masih hidup, mereka berprinsip kami tidak rela hidup kecuali untuk memerdekakan Palestina. Kami tidak akan berhenti selama kami masih punya nafas. Kami akan perjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Hadirin yang saya cintai, alhamdulillah Allah kasih kemerdekaan di Indonesia ini untuk adanya NGO Muslim yang amanah, termasuk di Azikra pasti ada yang peduli dengan Palestina.
Ini jembatan kita, nggak ada lagi alasan untuk nggak tahu jalannya gimana. Buya, ada sih beberapa yang nggak amanah, hanya segelintir yang nggak amanah, lalu kita stop bantuan yang wajib atas kita untuk Palestina. Nggak boleh begitu. Ya, tetap Pak, saya sarankan begini. Saya tanya ini, mohon maaf, saya tanya sekali lagi. Ini contohnya nih Pak Subarkah. Pak Barkah punya istri? Punya. Punya anak Pak Barkah? Punya. Istri ada berapa orang? Satu ya, alhamdulillah. Baru satu. Kemudian anak ada berapa orang? Anak 4. Oke. Pak Barkah 1, istri 1, anak 4, berarti 6 orang. Pak Barkah, yang 6 orang ini menjadi kewajiban Pak Subarkah enggak untuk mencarikan makan minumnya? Paling wajib kan makan minum nih. Menjadi kewajiban enggak? Kira-kira nih Pak Subarkah, kalau tambah 1 lagi jadi 7 orang dicarikan makan minumnya, masih sanggup enggak? Ini contoh nih ya. Sanggup? Maka pastikan ada kotak sunduk amal sedekah kemanusiaan untuk saudara Palestinku. Tetapkan itu ada di rumah kita, di mana kita tidak makan kecuali ada jatah makan beliau untuk saudara Palestina kita. Jadi tiap kita Pak, tiap kita ambil 1 orang saudara Palestina kita yang masih hidup, masukkan dalam biaya wajib yang kita nafkahi. Minimal makan minumnya saja. Ada berapa orang anggota keluarga yang kita nafkahi? Tambah 1, begitu loh Pak. Makan pagimu saudaraku, semoga Allah terima. Ini sedekahku hari ini. Makan siang kita, masukkan. Ini makan siangmu saudara Palestinku, semoga Allah terima. Ya Allah, ini sedekah kemanusiaanku. Makan malam ini, makan malammu saudara Palestinku, lakukan rutin. Nanti setiap ada penggalangan dana, ada NGO Muslim, ada dai dan ulama menggebiar, menggelegar, mengajak, ayo tolong Palestina, buka itu kotak, antarkan. Ini dari saya bulan ini, rutinkan. Mungkin di tangan kita ada nomor-nomor rekening tertentu yang amanah ya, NGO-nya amanah, kirimkan, biarkan Allah yang atur siapa orang yang kita tolong itu, siapa yang kita jadikan muhajirin dalam keluarga kita, ansornya kita. Begitu loh Bapak Ibu. Kira-kira kalau ini kita jalankan, amanah pengakuan Nabi, ada iman hidup di kita. Tapi kalau kita belum lakukan, hanya pernah kemarin saya ada bantu berapa, 100.000, 100.000. Emang bisa hidup orang dengan 100.000? Jangan kayak gitu. Coba sekali lagi, pagi petang malam, pagi petang malam, pagi petang malam. Ya, ini dijadikan makanan rutin. Kirimin tiap bulan. Sedikit nggak apa-apa, tetapi pasti dan rutin. Itu lebih baik daripada hanya sekali 500.000. Berapa itu? Itu bulan November yang lalu kalau nggak salah. Ya Allah ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Maukah kita masuk dalam sumpah Nabi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman? Mau kita masuk dalam sumpah ini Bapak Ibu? Maka pastikan kita rutin, setiap keluarga mengangkat 1 orang muhajirin Palestina dalam keluarganya. Jadikan kita ansornya saat ini ya, karena tak lama lagi Palestina pasti Allah merdekakan. Tak lama lagi Palestina pasti Allah bebaskan. Saat itu Palestina sudah tidak butuh lagi sedekah kita, sudah tidak butuh lagi bantuan infak kita dan sebagainya. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami cintai, ini siang, ini waktu duha, saya mengajak kita tanpa terkecuali. Alhamdulillah Tuan Guru, saya sampaikan di pesantren kita di Pekumbuh, kita punya program membangun masjid 2 lantai 70 kali 70. Boleh ditayangkan masjid yang menjadi impian kami. Ini program menjadi cita-cita yang sangat mendalam. Silakan ini ya, bismillah. Oke, setelah masjid ini mulai dijalankan, pasak-pasak buminya mulai masuk, pondasi-pondasinya dan tiang-tiangnya mulai berdiri, meletuslah 7 Oktober di Palestina ya, Tufan Al-Aqsa. Melihat itu saya katakan, panggil yayasan, kumpul semua. Saya panggil semua orang-orang inti dan keluarga besar yayasan, kumpul semuanya. Saya katakan, mulai hari ini stop pembangunan, tidak boleh lanjutkan pembangunan. Ada apa Buya? Kata mereka. Ada masalah Buya? Iya, ada masalah besar. Apa itu Buya? Sekarang semua energi, semua potensi, semua waktu harus diarahkan untuk mempertahankan Palestina dan berjuang untuk Palestina. Totalitas kita semua arahkan ke Palestina. Maka ini pun dihentikan, dan ini baru capaian yang paling terakhir. Sejak itu berhenti Pak, sampai sekarang. Demi apa? Demi agar saya dimanapun berada bisa menjadi jembatan buat umat. Tapi maaf, yang kami lakukan Uzma Care ini kondisinya terus
Terus Mas Batu, ini kondisinya, dan ini kita biarkan sejak 7 Oktober. Ini biarkan totalitas kita selalu mendatangi umat dari pintu, dari provinsi ke provinsi, dari kota ke kota. Siapapun yang mengundang kami syaratkan, kalau kami diundang, tolong diizinkan umat ini membantu Palestina. Kita sudah punya Uzma Care for Palestine. Bapak Ibu, Allah pertemukan kami dengan pemerintahan ring 1, ring 2, ring 3 yang ada di jalur Gaza, dan mereka menyebar di berbagai kota dunia. Hadirin yang kami muliakan, kami berjumpa dengan pimpinan tertingginya. Alhamdulillah. Kasih lihat sebentar. Ini sebelum beliau syahid. Beberapa bulan yang lalu kami duduk berbicara bersama, berpelukan hangat, saling bertukar air mata. Kami diskusi bagaimana melanjutkan perjuangan kemerdekaan Palestina. Setelah itu Bapak Ibu, kami sepakat, infak yang dikeluarkan dari kaum muslimin adalah untuk kemerdekaan Palestina, untuk kemerdekaan dan kejayaan dan bebasnya Masjidil Aqsa. Maka kami sampaikan pesan pada mereka, tolong tuan-tuan yang kami cintai, dana yang masuk ini melalui Uzma Care, insyaAllah ta'ala kalian pakai untuk mengusir penjajah, kalian pakai untuk perjuangan, untuk jihad fi sabilillah. Usir mereka, angkat kemuliaan Islam dan merdekakan Palestina. Kami akan ajak umat semampu yang kami bisa. Dan mereka geleng-geleng kepala, Allahu Akbar, ini yang paling kami butuhkan. Tapi jarang NGO yang paham. Kami perlu adanya bantuan kemanusiaan, tapi kami perlu juga adanya bantuan perlawanan. Demi Allah kaum muslimin, hadirlah kita totalitas. Coba lihat Mas, bulan November kami serahkan penyerahan yang pertama, ya, 250 juta. Kemudian berikutnya yang kedua 500 juta 24 Februari. Yang ketiga 23 Maret 500 juta. Yang keempat 24 April 1 miliar 26 juta. Yang kelima 500 juta 24 Mei. Yang keenam 550 juta, ya, ini yang keenam. Hari ini sudah terkumpul lebih 600 juta. Alhamdulillah, dalam minggu ini kami serahkan yang ketujuh. Pesan kami 10% ini untuk kemanusiaan, 90% untuk perlawanan. Begitu pesan kami Pak. Dan untuk kemanusiaan ini kita jadikan untuk didistribusikan lalu disorting, dan ini yang disebarkan. Coba kasih lihat ini ya. Ini silakan lanjut. Lanjut ya, Uzma Care ya, Uzma Care. Buya, kenapa hanya kayak gini Buya? Kok nggak pakai spanduk resmi, nggak pakai, udah dicetak, hancur semua Pak. Percetakan dah hancur semua, nggak ada lagi untuk bisa mencetak ini. Yang adanya cuma di printer seperti ini, lalu ditempelkan di punggung. Ya terus lanjut ya, begitu ya. Semua NGO yang lain juga begini Pak, kecuali dicetak dari negaranya, kemudian dibawa ke sana. Oke lanjut. Baik, terus ini bantuan kemanusiaan. Ini yang 10%. 90%-nya untuk perlawanan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, pesan Ismail Haniyah, semoga Allah memuliakannya. Pesan beliau kepada kami adalah lebih dalam, jauh lebih kami cintai. Kami bersaksi untuk kalian nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Sampaikan pada mereka, bila kalian ingin ikut berjuang dengan kami demi memerdekakan Palestina dan Masjidil Aqsa, kami minta kalian melakukan 5D berikut ini. Silakan. Apa 5D yang disarankan agar kita bisa berjuang bersama Palestina? Yang pertama, doa. Doa. Udah, ini gak usah dijelaskan. Doa, siapapun berdoa. Setiap hari harus ada doa untuk Palestina. Bila kita ingin berdoa buat diri kita dan keluarga kita, jangan lupa mereka kita doakan Bapak Ibu. Doakan Palestina, doakan rakyatnya, doakan para pejuangnya, doakan kehancuran Israelnya. Begitu Pak. Berikut yang kedua, dakwah. Dia yang kedua, dakwahkan dengan media sosial. Kalau guru kepada murid, kalau dosen kepada mahasiswa, kalau dai khatib di atas mimbar, dakwahkan seluas-luasnya. Jadikan orang tak tahu jadi tahu. Begitu loh Pak ya. Ini cara membantu yang kedua. Yang ketiga, ad-di'ayah, iklankan dan promosikan. Boykot semua produk Israel dan produk Amerika, semua yang bersekutu dengan Israel. Jadi produknya diiklankan, promosikan. Ini loh, haram umat Islam beli. Promosikan, iklankan seluas-luasnya. Lalu kalau ada travel-travel yang mengajak untuk ke Aqsa, umroh plus Aqsa, siarkan, sebarkan sebanyak-banyaknya, iklankan. Ini ada travel amanah, travel kokoh, udah bawa jemaah berpuluh-puluh kali ke Aqsa. Ayo berangkat, ada tanggal keberangkatannya sekian. Saya bawa jemaah Pak, alhamdulillah aman, nggak ada masalah. Buyakan lagi perang, yang perang itu di Gaza. Adapun di Masjidil Aqsa sejauh ini selalu aman. Lagi yang ngasih visa kita kan penjahat, si Israel. Kalau kita udah masuk, kita tamu mereka, mereka tidak akan biarkan kita diganggu.
Jadi belum pernah jamaah kita tuh kena peluru nyasar, ditangkap, terkepung oleh perang. Itu belum pernah, aman. Bahkan seluruh jamaah berkata, demi Allah, tidak ada rasa aman yang melebihi, melainkan kami sudah sampai di Aqsa. Nggak pernah ada jemaah yang terancam, Bapak Ibu. Oke ya. Jadi kalau ada travel yang mengajak, maka berangkatlah. Kan Rasulullah perintahkan begitu. Jangan kamu siapkan anggaran khusus untuk berkunjung kecuali untuk ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Buya, ngapain juga ke Masjidil Aqsa, kan kejauhan. Demi Allah Bapak Ibu, hari ini datang ke Masjidil Aqsa bagi yang mampu dan ada rezeki wajib. Oh, kenapa begitu Buya? Fatwa dari para ulama pejuang hari ini adalah bila kamu datang ke Masjidil Aqsa, itu cara untuk menjaga Masjidil Aqsa tetap berdiri. Kalau kamu sudah tinggalkan Masjidil Aqsa, Israel punya bahasa kepada dunia, Aqsa sudah dilupakan, Aqsa sudah tidak dibutuhkan, buktinya sudah tidak ada lagi yang datang, maka kami berhak hancurkan Aqsa, kami mau bangun Solomon Temple. Gitu loh Pak. Tapi selagi masih ada yang datang, maka mereka tidak akan berani. Begitu loh Pak. Jadi berkunjunglah ke Masjidil Aqsa, datanglah, berziarahlah ke sana. Kita ada dana. Selama ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Tapi jangan lupa ada Aqsa yang menanti kita. Kalau kita datang ke sana Pak, bukan Aqsa saja yang terjaga, tapi kaum muslimin ekonominya hidup. Kita kan belanja dari barang-barang mereka. Kita kan menyewa penginapan mereka, kita pakai transportasi mereka, kita pakai jasa mereka, dan itu menjadikan ekonomi mereka hidup. Ketika ekonomi mereka hidup, mereka lanjutkan perjuangan, mereka akan terus berperang mengusir penjajah. Di situ Pak. Yang ketiga, mereka bangga bahagia masih ada yang mau datang ke sana walaupun suasananya sedang menakutkan. Dan yang keempat Pak, kita bisa menyalurkan bantuan secara langsung. Begitu ya hadirin yang kami cintai. Berikutnya, yang keempat, ad-da'mul askari wa siyasi. Ayo upayakan bagaimana ada masuk bantuan berupa tekanan politik dan juga militer. Ini pemerintah yang bisa buat. Alhamdulillah, Republik Indonesia mulai dari Soekarno sampai Jokowi hari ini masih satu suara menentang penjajahan di muka bumi apapun itu bentuknya. Alhamdulillah. Sehingga mereka tidak ada yang berbeda Pak. Alhamdulillah, masing-masing mereka tetap menolak membuka hubungan diplomatik. Selama Israel masih menjajah Palestina, tidak ada pembukaan hubungan diplomatik. Alhamdulillah. Bahkan Prabowo berani tampil di panggung internasional menyatakan TNI siap turun, bahkan berani di garda paling terdepan bila PBB membutuhkannya. Takbir. Masya Allah, kayak gitu. Jadi kita dukung pemerintah kita berikan semangat yang lebih. Kami bersama pemerintah maju paling depan ya gitu ya. Oke, yang terakhir, nah ini bagian kita, ad-da'mul mali wal maddi. Kumpulkan donasi kemanusiaan dan donasi perjuangan. Donasi kemanusiaan, harta yang kita keluarkan namanya sedekah. Donasi perjuangan perlawanan, harta yang kita keluarkan namanya infak fi sabilillah. Coba lihat apa sih perbedaannya. Coba lihat, ini perbedaan. Bantuan untuk Palestina yang kemanusiaan, nah rata-rata NGO yang ada ini bergeraknya di bidang ini, minim yang bergerak di bidang ini. Padahal ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Di segi nilai, kalau ini kan bantuan kemanusiaan, makan, minum, obat-obatan, layanan kesehatan, tenda, pakaian, perabotan, uang tunai dan lain-lain, demi agar orang yang masih hidup tetap bertahan hidup. Nilai harta itu namanya sedekah. Apa di sisi Allah nilainya? Bukti ada iman. Kan tadi wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Selagi masih kita bantu mereka, Allah masih akui kita ada iman. Oleh karena itu kami minta ada sonduk, ada kotak amal sadakah untuk kemanusiaan buat saudara kami Palestina. Berikutnya Allah ganti 10 kali lipat. Al-An'am ayat 160. Kemudian menyembuhkan penyakit. Dawu mardakum bisadaqat. Pasti dengan sedekah penyakit kamu akan Allah sembuhkan. Jadi niatkan ya Rabb, hamba kanker stadium 3. Sedekah ini hamba jadikan niatnya ya Allah untuk kesembuhan penyakit stadium kanker stadium 3 hamba. Terus. Jika nominalnya menurut Allah sampai di batas di mana dia sudah wajib sembuh, Allah pasti angkat penyakitnya, pasti sembuh. Tapi sebelum kita sembuh, berarti angkanya menurut Allah belum nyampe. Jadi teruskan. Ketika udah nyampe, pasti sembuh Pak, pasti sembuh. Kalau udah sembuh, teruskan sedekahnya. Kenapa? Allah ganti 10 kali lipat. Dan itu masih tetap membuktikan iman, nggak boleh berhenti ya. Lanjut, pembuka pintu pertolongan Allah. Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan terus menerus menolong hamba selama hamba itu mau menolong hamba Allah yang lain yang susah.
Hari ini kesusahan nomor satu di dunia ada di Palestina. Tolong mereka Pak. Maka Allah pasti tolong kita. Jadi dengan sedekah. Terakhir, mengalau azab dan mendinginkan azab dalam neraka. Itu bantuan kemanusiaan. Sekarang bantuan perjuangan inilah dia untuk keperluan jihad, mengusir penjajah dan memerdekakan Palestina dan Aqsa. Sekarang secara fisik kita tidak bisa datang ke sana, malah dilarang Pak. Pemerintah kita nggak rela, Hamas juga menolak. Kalian jangan datang ke sini, malah buat susah kami gitu. Tetaplah kalian di Indonesia, hiduplah kalian secara normal, tapi kalian bisa berjihad dengan kami, kirimkan harta yang kalian punya, kami pakai itu untuk menghalau penjajah. Semua pahala yang kami dapat, kalian berhak mendapatkannya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, harta yang kita keluarkan khusus untuk membantu perjuangan namanya infak fi sabilillah. Dahsyatnya, nilainya ini bukti iman tertinggi. Tadi ada berapa tingkatan iman? Ada berapa tingkatan iman? Tingkatan yang paling tinggi apa namanya? Iman muhsinin, ya. Jadi kalau kita berani mengeluarkan harta kita untuk memperjuangkan agama Allah dan kemerdekaan tanah suci Masjidil Aqsa, bukti iman tertinggi. Dan kita dianggap sudah menunaikan kewajiban jihad mal. Man jahazal ghazian faqad ghaza, kata Rasulullah. Siapa yang menolong orang yang sedang berjihad, siapa yang mensupport orang yang sedang berjihad, dia berhak mendapatkan status mujahid, dia berhak mendapatkan status orang yang sedang berjihad. Lanjut di surat Al-Baqarah ayat 261, Allah kembalikan 700 kali lipat di dunia. Jadi kalau umpamanya Mas Fatul berinfak fisabilillah 10 juta, 7 miliar Mas Allah ganti. 7 miliar. Kalau Pak Subarkah ikut 1 juta, 700 juta Allah kembalikan. Dan Allah tidak pernah dusta. Lihat Al-Baqarah ayat 261. Tapi niatkan, ya Allah, ini infak fisabilillah untuk kemerdekaan Masjidil Aqsa Palestina. Ini cara membungakan uang yang paling efektif dan paling pasti, Pak. Berikutnya, Allah putihkan semua dosa. Berapapun dosanya yang ada, putih semua. Ya, Allah jamin berapapun dosamu habis seluruhnya. Dan yang berikutnya, wajib yang bersangkutan masuk surga. Allah, Allah. Coba kita lihat surat Ali Imran ayat 133, ayat 134. Perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kamu, ayo cepat hamba-hambaku menuju keampunan dari Rabbmu. Berapapun dosamu, saya akan ampuni. Berapapun banyak dosamu, saya akan putihkan, kata Allah. Ayo cepat. Mau tidak dosanya diputihkan Allah? Mau tidak Bapak Ibu dosanya diampuni semuanya oleh Allah? Maka Allah panggil, ayo cepat hambaku. Wa jannah, cepatlah, aku pastikan kamu masuk surga. Ayo cepat, saat ini waktunya, sekarang saatnya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ini dia. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mengeluarkan hartanya berinfak untuk menolong perjuangan agama Allah. Fis sarra'i, di waktu ekonominya sedang stabil, di waktu ekonominya sedang sehat, di waktu ekonominya sedang kuat. Wad dharra, begitu juga ketika ekonominya sedang pahit, ekonominya sedang sempit, ekonominya sedang di bawah, dia sedang banyak beban, tapi dia tetap bantu perjuangan agama Allah. Maka di penghujung ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang muhsinin. Jadi dengan ini status iman kita langsung diakui oleh Allah sebagai pemilik iman tertinggi. Yang Allah minta apa? Ayo berinfaklah kamu untuk menolong agama Allah. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, karena waktu kita dibatasi dan memang terbatas dan kita harus cepat bubar, infonya begitu. Jadi minta maaf ini kalau Buya kalau sudah menyampaikan gini sulit direm, sulit direm Kiai. Jadi mohon maaf agak sedikit lewat ya dari waktu yang dikasih tahu tadi. Bapak Ibu, Buya tidak mau berhenti nih, sedikit lagi. Boleh Kiai? Izin ya, sedikit lagi. Mari kita perhatikan. Kaum muslimin, seorang sahabat meninggal dunia, jasadnya tergeletak di lantai. Tidak ada sahabat lain yang mau menyelenggarakan jenazahnya, Pak. Tidak ada yang mau memandikan, tidak ada yang mau mengapani, menyolatkan. Dibiarin aja, terbujur kaku. Datang Nabi Muhammad. Nabi berkata, loh kok nggak diapa-apakan? Mandiin dong, kapanin, solatkan, cepat mas, kuburkan dia.
Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, minta maaf, menurut kami ini orang nggak layak. Nggak layak apaan? Nggak layak diselenggarakan. Kenapa kata Rasulullah? Muslim kagak? Muslim sih muslim ya Rasulullah, tapi setahu kami sejak dia bersyahadat sampai dia mati, dia belum pernah sholat 5 waktu walau hanya 1 kali ya Rasulullah. Dia belum pernah puasa, dia tidak pernah mau berzikir, mana pernah dia sedekah, tidak pernah dia melakukan kebaikan ya Rasulullah. Yang ada adalah nih orang selalu buat dosa dan dosa. Dia ini penipu ya Rasulullah, dia ini pemakan harta orang secara zalim, dia ini ya Rasulullah begal, dia ini pezina, dia peminum minuman keras, bahkan dia pembunuh ya Rasulullah. Sampai mati dia terus berbuat dosa dan dosa. Maka menurut kami ya Rasulullah, minta maaf, kami tidak melihat dia layak diselenggarakan jenazahnya. Nabi pun terdiam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, saudara-saudara, kira-kira di antara kalian ada kagak orang yang pernah menyaksikan si fulan ini melakukan satu saja amal soleh, amal kebaikan sejak dia Islam sampai dia mati? Kalau ada, tolong angkat tangan, berdiri, sebutkan apa amalnya dan di mana, kapan. Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Kata Rasulullah, silakan berdirilah orang itu. Ya Rasulullah, dia dan saya pernah jihad 1 kali di daerah anu waktu anu ya Rasulullah. Saya dan dia ribat bareng. Ribat itu Pak, ronda tengah malam, mengawasi gerak-gerik musuh. Ini musuh lagi ngapain, mau nyerang nggak? Jadi sengaja mereka melakukan ribat. Tapi ribat itu istilah yang ada di medan perang, berarti dia pernah ikut jihad. Mendengarkan itu berubah kedua wajah Rasulullah, membelalak kedua biji matanya. Lalu Rasulullah SAW langsung sing-singkan lengan bajunya. Kemudian Rasulullah ingin menyentuh langsung jenazahnya untuk dimandikan dan seterusnya. Melihat tangan Rasulullah yang suci dan agung akan menyentuh orang pendosa ini, bergerak seluruh sahabat langsung. Mereka sama-sama memandikan, dimandikan, dikapani, disolatkan, semua dipimpin Rasulullah. Setelah selesai Pak, diantarkan ke pekuburannya. Rasulullah duluan yang masuk ke dalam. Ada satu sahabat lagi masuk. Allah, ini pendosa besar. Rasulullah yang menyambut jenazahnya. Saat dibawa, dituntun ke liang lahat, Nabi berkata, nah kata-kata beliau ini yang diabadikan oleh para ahli hadis. Apa kata Rasulullah? Ashabuka yashhaduna alaika. Seluruh sahabat-sahabatmu bersaksi atas engkau, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahlin nar, engkau ini penduduk neraka. Wa ana, sementara saya asyhadulak, saya bersaksi untuk engkau, annaka min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Allahu Akbar. Berarti semua dosanya diputihkan, dia diwajibkan masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara ikut jihad. Lah ini sekarang peluangnya, mari kepada perbandingan tadi. Ini sekarang Bapak Ibu, peluangnya sekarang Palestina pasti akan merdeka, dan itu tak lama lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu kita masih bisa punya peluang untuk gabung dalam jihad mereka, gabung dalam perjuangan mereka. Caranya, harta yang ada titipkan, kami kirimkan, lalu Bapak Ibu saksikan, alhamdulillah sudah sampai, alhamdulillah sudah diterima. Maka setiap kita berhak menerima janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. 1, imannya diakui pemilik iman tertinggi. 2, kita insya Allah diputihkan semua dosa. 3, kita diwajibkan masuk surga. 4, kita dianggap sudah menunaikan jihad mal. 5, insya Allah semua pahala mujahid berhak kita dapatkan. 6, kalau ada yang syahid di antara mereka, kita terhitung dapatkan pahala syahid. 7, kita akan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Ini hebat tidak? Hebat tidak? Tertarik tidak Bapak Ibu? Ini pagi waktu duha kami minta maju. Siapa yang ikut? Buya, saya ikut Buya. Maju Bapak Ibu, maju. Nanti ada tim yang akan mengurus Bapak Ibu, lalu kita doakan bersama-sama ya. Maju siapa saja Bapak Ibu. Siapa yang mau maju? Saya Buya, saya ikut. Berapa? 5 juta, 10 juta. Paling kecil 1 juta Buya, saya ikut. Infaq fi sabilillah. Ayo, siapa duluan yang maju? Maju ke depan. Nanti ada tim kita di sini ya. Tolong nanti tim catat. Setelah itu kita sambil berdoa. Kita doakan semua yang maju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh satu orang. Siapa yang maju duluan? Ada. Allahu Akbar. Guru kita, kiai kita, masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa guru kiai? 3 juta rupiah. Takbir, takbir, takbir.
coba ya, dengarkan ini doa, dengarkan ini doa, aminkan bersama. Doa yang sama akan kita doakan ke seluruh orang yang maju nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya tolong diaminkan. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Barakallahu fika wa fi malika wa ahlika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hamba-Mu ini, guru kami ini, murabbi kami ini, kiai kami ya Allah, telah menyertakan dirinya ya Allah untuk memperjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa dan Palestina ya Allah. Beliau bergabung dengan hartanya, jihad malnya, infak fisabilillahnya. Ya Allah, terimalah dari beliau infak fisabilillah ini ya Allah. Jadikanlah Engkau menjadikan infak fisabilillah ini mensucikan dan memutihkan semua dosa-dosa yang pernah beliau miliki dalam hidupnya ya Allah. Ya Allah, berkahilah seluruh harta yang masih di tangannya dan berikan buat beliau pahala orang-orang yang berjuang di sana untuk beliau ya Allah, dan hitung beliau sebagai salah seorang pejuang kemerdekaan Aqsa dan Palestina ya Allah. Ya Rabb, kami meminta kepadamu, berkahilah hartanya, berkahilah keluarganya, berkahilah anak keturunannya, berkahilah dakwahnya dan semua usahanya ya Allah. Berkahilah sisa umurnya di atas ketakwaan, kesolehan dan amal yang Kau ridhai. Berilah beliau akhir hayat hadiah terindah, husnul khotimah ya Allah. Hadiahi beliau akhir hayat husnul khotimah, hadiahlah beliau akhir hayat husnul khotimah, dan gembirakan, bahagiakan beliau di alam barzakh ya Allah, serta masukkan beliau ke dalam surga tertinggimu tanpa hisab. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbal minna ya Rabb, taqabbal minna ya Rabb, taqabbal minna ya Rabb, ya mujibas sa'ilin, ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya sami'ad da'wat. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin amin. Allahumma salli ala sayyidina. Semoga Allah terima ya, semoga Allah terima. Dan bismillah, mohon ini sedikit simbol perjuangan dan perlawanan ya. Bismillah. Kiai pasti sudah banyak punya ini. Ini adalah Uzma Care for Palestine ya, dengan ini kita bismillah. Semoga Allah kabulkan doa kita barusan Kiai. Silakan, siapa tim kita yang mencatat? Ada, jadi mohon Kiai izin ya dicatat namanya, nomor HP-nya nanti untuk kami kirimkan. Bukti kami sudah serahkan, video, distribusi dan sebagainya, biar ada rasa nyaman. Oke, berikutnya Bapak Ibu maju ke depan Pak, maju, maju. Silakan maju, maju, maju. Bismillah. Semuanya maju. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar. Bismillah. Ayo. Sekarang mohon yang sudah dicatat namanya berikan apa ya, bismillah, biar cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La haula. Berapa infaknya? 1 juta. Allahu Akbar. Bismillah. Ya, berapa infaknya insyaallah Pak? 3 juta. Takbir. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong bismillah, berapa? 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masya Allah Ustaz, barakallahu fiik. Berapa? 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah. Berapa infaknya insyaallah? 1 juta. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Bismillah. Berapa infaknya? 5 juta. Ya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Tabarakallah. Bismillah. Yang sudah tolong ke belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa infaknya Pak? 1,5 juta. Takbir. Allah. Tapi sebelah saudara kami. Bismillah. Bismillah. Berapa infaknya insyaallah? 3 juta. Takbir. Allahu Akbar. Ya Allah, terima dari saudara kami. Allahumma taqabbal. Berapa infaknya? 1 juta. Takbir. Semoga Allah terima ya Pak infak fisabilillahnya. Berapa infaknya insyaallah? 1 juta. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita doakan bersama-sama, kita aminkan bersama-sama. Bismillah. Berapa infaknya? 2 juta. Takbir. Allahu Akbar. Bismillah. Berapa infaknya insyaallah? 1 juta. Ya Allah, terimalah ya Rabb. Takbir. Bismillah. Ketika saya ajak takbir itu zikir ya. Kita sekadang sedang berzikir bersama. Ayo takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa insyaallah? 5 juta. Takbir. La haula wala quwata illa billah.
Ya Rabb, jadikan takbir kami menghancurkan semua dosa-dosa yang pernah kami buat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ini? 5 juta takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa infaknya? 1 juta takbir, Allahu Akbar. Semoga Allah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan. Bismillah. Berapa infaknya? 1.500.000 takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah infak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa infaknya insyaallah? 10 juta atas nama Allahu Akbar, atas nama orang tua beliau. Semoga Allah terima. InsyaAllah kita doakan nanti dan diaminkan bersama ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah terima. Dan 10 juta lagi dari keluarga besar beliau. Takbir, Allahu Akbar. Ini 20 juta. 10 juta lagi dari usaha beliau. Ya Allah, ya Rabb, saksikanlah ya Rabb. Jadikan usaha beliau Engkau kokohkan, dan jadikanlah usaha beliau berkembang dengan keberkahan. Allahumma amin, amin, amin. Takbir. Bismillah. Allah terima ya. Silakan. Mari Pak Berkah. Lanjut. Bismillah. Allahu Akbar. Berapa infaknya? 1,5 juta. Takbir. Bismillah. Ya Allah, terimalah ya Rabb. Bismillah. Masya Allah Ustaz. Hayakallah. Berapa infaknya insyaallah? Insyaallah 3 juta. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah terima. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Berapa infaknya insyaallah? 3 juta. Takbir, Allahu Akbar. Bismillah. Semoga Allah terima ya. Muliakan Bapak insyaallah. Bismillah. Berapa infaknya? 1 juta. Allah amin. Allahumma amin. Taqabbal ya Rabbana ya Karim. Takbir. Allahu Akbar. Silakan. Berapa infaknya? 10 juta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 10 juta. Semoga Allah lancarkan usaha beliau. Semoga Allah kokohkan usaha beliau. Semoga Allah kembangkan usaha beliau. Semoga Allah berkahi usaha beliau. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Amin. Bismillah. Semoga Allah terima. InsyaAllah. Bismillah. Ayo. Masya Allah. 1 juta. Nanti diserahkan di sana ya. Semoga Allah muliakan Bapak. Semoga Allah angkat derajatnya. Berapa insyaallah? Malah takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak ya. Sudah? Masih ada? Ya, kita izin Kiai, kita foto bersama boleh? Oke ya. Baik, Pak. Ibu-ibu yang tak ada muncul. Ibu-ibu jangan ragu. Ibu boleh di sana saja nanti ya. Ibu di sana, dan nanti ada tim kita yang ke sana. Semua doa kita berlaku untuk setiap ibu-ibu yang mendaftarkan dirinya di hadapan Allah. Ini daftarnya ke Allah. Kami hanya sebagai pejuang yang mengantarkan kepada yang memerlukan. Ibu-ibu silakan maju, Bu. Silakan maju. Ya. Di situ ya. Di situ ibu-ibu. Itu ada tim kita di sana. Ya, silakan Bu, bangkit. Berapa orang pun yang akan ikut dalam perjuangan ini untuk mensucikan dosa-dosanya, untuk membersihkan masa lalunya, dan untuk dimuliakan oleh Allah dunia akhiratnya, dan dijamin menjadi ahli surga. Silakan. Ya, yang sudah ada yang maju, takbir, Allahu Akbar. Silakan Ibu maju, dan di samping kita sudah ada Pak Fajri ya, yang berdiri sekarang. Ini Pak Fajri. Silakan Ibu-ibu maju ke depan ya. Silakan di samping kiri Ibu-ibu. Oke, silakan Bapak-bapak, kita foto sebentar. Habis itu kita berdoa bersama ya. Bismillah. Ya. Silakan. Mari kita aminkan doa ini bersama. Ibu-ibu silakan maju. Ibu, inilah saat Ibu. Karena kalau sudah merdeka Palestina, peluang ini tentu semakin tertutup. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangannya dan aminkan. Ya Allah, Rabbul Alamin,
Ya Allah, Ya Sami' Ya Alim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramul Akramin. Ya Allah, di pagi duha ini, di Masjid Az-Zikra ini, Ya Allah, hamba-hambamu tersentuh imannya bergetar dan mereka bangkit bergerak, Ya Allah, bukan untuk menandakan mereka ada iman yang rendah, tapi ingin menunjukkan di hadapanmu, Ya Allah, iman tertinggi, Ya Rabb. Mereka mengeluarkan sebahagian dari hartanya untuk ikut dalam perjuangan kemerdekaan Masjidil Aqsa dan Palestina. Ya Allah, bapa-bapa dan ibu-ibu kami ini berniat karena wajah-Mu dan terimalah amal mereka, Ya Allah. Terimalah infak fi sabilillah mereka, Ya Allah. Terimalah di sisi-Mu dan jadikan mereka di sisi-Mu tercatat sebagai pejuang kemerdekaan Palestina dan Masjidil Aqsa. Ya Allah, alirkan buat mereka pahala orang-orang yang sedang berjihad di Palestina, Ya Allah. Ya Rab, Ya Rab, ganti untuk mereka apa yang sudah mereka keluarkan dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih berkah, Ya Allah, dengan yang lebih besar sesuai janji-Mu, dan Engkau maha menepati janji. Ya Allah, wahai Rabb kami, Engkau telah mengikrarkan di dalam surat Ali Imran ayat 133-134, siapapun yang mengeluarkan infak di jalan Allah, dia adalah pemilik iman tertinggi, Ya Allah. Maka izinkan mereka mendapatkan status mukmin muhsinin, Ya Allah. Izinkanlah mereka mendapatkan janji yang Engkau pasti tepati. Semua dosa-dosa yang pernah dibuat semasa hidup mereka, putihkan seluruhnya, Ya Allah. Putihkan seluruh dosa-dosa hamba-hamba-Mu ini, Ya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang melibatkan dirinya untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, Ya Allah, putihkan semua dosa-dosa mereka, sebanyak apapun dosa itu, Ya Allah. Ya Rabb, putihkan semua catatan hitam di kitab amal mereka, sehebat apapun hitamnya catatan itu, Ya Allah. Ya Rabb, izinkan mereka mendapatkan keluarga yang penuh berkah, mendapatkan anak keturunan yang juga diberkahi, dan sisa umur mereka, Ya Allah, izinkan mereka dalam taufik-Mu, dalam bimbingan tuntunan-Mu, sehingga mereka tetap menjadi hamba yang sabar, istiqamah, hamba yang bersyukur, hamba yang bertakwa, sampai mereka menghembuskan nafas terakhirnya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Rabb kami, berikan setiap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kami ini, Ya Allah, hadiah terindah berupa husnul khotimah. Berikan mereka hadiah terindah di akhir hidup mereka, mendapatkan husnul khotimah. Berikan mereka di akhir hidup mereka, Ya Allah, mendapatkan hadiah terindah dari-Mu, husnul khotimah. Tempatkan mereka di tempat-tempat mulia dan terhormat di alam barzakhnya, Ya Allah, di a'la illiyin bersama para syuhada dan salihin. Allahumma amin. Ya Allah, di akhirat berikan mereka kemudahan dan keringanan. Bahkan izinkan mereka, Ya Allah, masuk surga-Mu tanpa hisab. Izinkan mereka di akhirat-Mu, Ya Allah, masuk surga-Mu tanpa hisab. Izinkan mereka masuk surga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, ada beberapa hamba-Mu yang punya niat agar Engkau perbaiki ekonominya, Engkau perbaiki usahanya, Engkau kuatkan ekonominya, Engkau kuatkan usahanya, Engkau berkahi ekonominya, Engkau berkahi keluarganya, Engkau berkahi seluruh usahanya. Maka Ya Allah, kabulkanlah, Ya Rabb. Untuk seluruh bapak ibu kami, kokohkan ekonomi mereka, Ya Allah. Kokohkan ekonomi mereka, Ya Allah. Tolong usaha mereka, Ya Allah. Kembang biakkanlah dalam keberkahan, Ya Rabb. Dan siapapun setelah kami berdoa ini ada yang langsung mengamalkannya, menyempurnakan komitmennya, melunasi ikrarnya, Ya Rabbal Alamin, jadikan doa ini langsung aktif dan on buat yang bersangkutan, Ya Allah. Lalu siapapun setelah ini ada yang ikut bergabung dalam berinfak fi sabilillah, walaupun bukan dengan Uzma Care, tetapi dengan NGO Muslim amanah lainnya, izinkan doa ini juga berlaku untuk orang-orang itu, Ya Allah. Izinkan doa ini berlaku untuk hamba-hamba-Mu itu, Ya Allah. Izinkan doa ini berlaku untuk hamba-hamba-Mu tersebut, Ya Allah. Ya Rabb, izinkan Az-Zikra ke depan lebih kuat, lebih jaya, lebih besar, lebih banyak jamaahnya, lebih banyak
banyak orang-orang saleh yang merapat ke sini ya Allah, dan lebih banyak para ulama-ulama Rabbani yang berdatangan untuk ikut mendistribusikan ilmunya dan hikmahnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikan pendidikan di Adzikra berkembang ya Allah, jadikan pendidikan di Adzikra terus besar dan berkembang ya Allah, dan teruskan berikan segala ketertiban, nizam yang indah ya Allah, dan semuanya dalam taufik ma'unahmu. Allahumma amin, Allahumma amin ya Allah. Semua panitia yang terlibat dalam acara ini, semua NGO, semua IO, dan semua siapapun yang terlibat dalam acara ini, berikan kami semua pahala yang merata ya Allah, ridhamu yang merata ya Allah, cintamu yang merata ya Allah. Ketika kami keluar meninggalkan masjid ini, berguguran dosa-dosa kami ya Allah, berguguran dosa-dosa kami ya Allah, berguguran dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, merdekakanlah Palestina ya Allah, merdekakanlah Masjidil Aqsa ya Allah, dan hitunglah ada nama kami dalam perjuangan kemerdekaan Aqsa dan Palestina ya Allah. Ya Allah, azablah Israel terlaknat ya Allah, ya Allah, lenyapkanlah Zionis Israel terlaknat ya Allah, datangkan atas mereka petaka yang mereka tidak bisa selamat darinya ya Allah. Hancurkanlah eksistensi negara ilegal ini ya Allah, negara penjajah ini dan seluruh negara-negara yang mensupportnya. Hancurkan pemerintahan mereka dengan azab yang dahsyat ya Allah. Ya Rab, ya Rab, kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami berdoa? Kalau bukan darimu, maka dari mana lagi kami bergantung dan berharap? Engkaulah yang maha kuat, engkaulah yang maha perkasa, engkaulah yang menjadi wali orang-orang beriman, engkau nasirul mujahidin, anta waliyul mu'minin, anta rabbul mustada'afin, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin ya Allah. Kabulkan doa kami ya Rabb, kabulkan doa kami, kabulkanlah ya Rabb. Baik Bapak, tolong nanti yang mau transfer tambahkan angka 1000 ya di belakangnya, tambahkan angka 1000, pokoknya 10 juta 1000 rupiah. 1000 itu tanda bagi admin, berarti ini untuk infak fisabilillah buat Palestina. Karena kita juga bantu Sudan, kita juga bantu Yaman, kita juga bantu Turkistan Timur Pak. Jadi mereka di luar daripada angka 1000 berarti untuk mereka. Yang angka 1000-nya di belakang berarti untuk Palestina. Oke, jangan lupa ya. Dan ada nomor kontak, itu nanti diberikan adminnya, bukti transfer dikirimkan ke mereka. Semoga Allah kabulkan semua doa kita, amin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu kita ternyata banyak berduyun-duyun ya, masuk dan bergabung. Takbir. Sekarang saya aja Bapak, ketika saya panggil Palestina, katakan merdeka ya Pak ya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Takbir, Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.